Sahabat sekalian, kokopit itu berasal dari kulit kelapa. Nah, seperti ini. Ini kulit bagian luar, ini serat kulit kelapa, dan di dalamnya ini kokopit. Saya tadi baru saja mengambil kokopit dari kulit kelapa dan ini hasilnya. Untuk serat kulit kelapa seperti ini dan kulit bagian luar kelapa seperti ini keras, dan ini juga keras. Keduanya ini biasanya tidak saya manfaatkan atau saya buang, dan saya hanya mengambil kokopitnya seperti ini. Bagi sahabat sekalian atau sahabat pertanaman yang belum tahu apa itu kokopit, jangan lupa simak video sampai selesai, karena pada video kali ini akan pertanaman jelaskan dan tunjukkan tentang kokopit. Mari ikuti. Halo sahabat sekalian, selamat datang di channel Pertanaman. Sahabat sekalian, pada video kali ini Pertanaman akan tunjukkan seputar atau tentang kokopit. Perlu sahabat sekalian ketahui, kokopit itu berasal dari kulit kelapa seperti ini. Ketika kita mengambil kulit kelapa seperti ini, kita tarik, bagian serat-seratnya biasanya ada yang berguguran. Itulah yang disebut kokopit. Untuk proses pengambilannya secara manual sahabat sekalian seperti ini. Seperti ini sahabat sekalian. Ada beberapa hal yang harus sahabat sekalian ketahui sebelum membuat kokopit. Yang pertama, sahabat sekalian pilih kulit kelapa yang akan sahabat sekalian ambil kokopitnya. Pilih yang seperti ini sahabat sekalian, atau kulit kelapa yang tua seperti ini. Jangan kulit kelapa yang masih sangat muda, atau jangan pula kulit kelapa yang sudah lapuk seperti ini. Tahap selanjutnya sahabat sekalian, pisahkan antara kulit kelapa, serat kelapa, dan kokopit, karena yang akan kita ambil kokopitnya. Seperti ini sahabat sekalian, cara kita memisahkan atau mengambil atau membuat kokopit secara manual. Seperti ini, kita ambil kulit kelapa, selanjutnya kita tarik seperti ini, kita tarik serat-seratnya, maka akan ada yang berguguran seperti ini. Inilah yang disebut kokopit, seperti itu. Seperti ini sahabat sekalian, proses pengambilan atau cara membuat kokopit secara manual dari kulit kelapa.
Cukup sahabat sekalian tarik serat-seratnya, maka kokopit akan berguguran. Nah, seperti ini sahabat sekalian, ini kokopit. Dan untuk yang putih panjang ini, putih dan terlihat panjang-panjang ini serat dari kulit kelapa. Ini kita buang, dan bagian yang keras juga kita buang atau kita pisahkan seperti itu. Nah, seperti ini sahabat sekalian. Nah, seperti ini. Seperti ini kokopit sahabat sekalian. Selanjutnya, tahap selanjutnya sahabat sekalian, supaya efektif digunakan, kita turunkan kadar tanin. Untuk cara menurunkan kadar taninnya sahabat sekalian dapat melihat di salah satu video saya, yaitu cara menurunkan kadar tanin pada kokopit dengan menggunakan garam dapur. Silakan sahabat sekalian lihat pada video lama saya, sudah pernah saya share seperti ini. Ketika sudah diproses atau diturunkan kadar taninnya, maka akan berubah warna menjadi seperti ini. Terlihat perbedaannya. Ini yang belum kita turunkan kadar taninnya, dan ini yang sudah. Perhatikan perbedaannya. Nah, jika sudah kita proses atau sudah kita turunkan kadar taninnya, seperti ini sahabat sekalian jadinya. Ini sudah sangat efektif untuk kita gunakan, baik sebagai media cangkok, media tanam, media sambung, maupun media stek sahabat sekalian seperti ini. Dan bagi sahabat sekalian, waktu itu ada yang bertanya cara mendapatkan kokopit. Sahabat sekalian dapat mencarinya di toko-toko tanaman ataupun toko bunga. Jika tidak ada, sahabat sekalian dapat mencari kulit kelapanya sendiri seperti ini di tempat atau pada petani kelapa ataupun pengepul kelapa. Biasanya ada kulitnya seperti ini. Itu dapat kita beli dan kita buat sendiri kokopit dengan cara manual seperti yang saya tadi peragakan seperti itu. Seperti ini sahabat sekalian. Oke sahabat sekalian, demikianlah tips dari pertanaman tentang kokopit. Semoga video ini menjawab pertanyaan dari sahabat sekalian, atau bagi sahabat sekalian yang belum tahu tentang kokopit. Terima kasih banyak untuk sahabat sekalian yang sudah menyaksikan video pertanaman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.